Halo, di sini saya akan memperkenalkan LMS, Learning Management System. Baik, loginnya saya mulai untuk bisa mengakses monitoring siswa. Di sini saya akses, saya sebagai pengajar. Baik, ini aplikasi sebagai pengajar untuk mencatat semua data-data siswa. Jadi saya mulai dulu dengan cara menambah siswa. Misalkan saya punya nama siswa tentang. Di sini ada tipe-tipe siswa perorangan, korporat, atau kelas rame-rame. Di mana kelas rame-rame nanti, ini adalah defaultnya memang untuk perorangan ya, privat. Nah, kalau kita akan buat kelas rame-rame, artinya nanti kita akan punya beberapa murid, artinya lebih dari satu. Sedangkan status siswa ini bisa menggunakan repeat atau murid lama. Nah, di sini kalau kita menggunakan file Excel, kita punya data, kita bisa mengimpor. Nah, di sini dianggapnya sebagai murid lama. Jadi data existing diupload di sini menggunakan template yang ada nih ya, template. Nah, nanti kalau sudah download, ketika Bapak Ibu mengisi, nah di sini ada file Excel, kemudian Bapak Ibu mengimpor di sini. Nah, ini nanti bisa dilabeli sebagai murid lama yang udah lampau gitu ya. Jadi catatan lama masih bisa disistemkan begitu. Nah, metode pengajaran ini bisa catatan offline, hybrid, dan lain-lain. Kemudian email. Nah, di mana email ini bisa diisi, kan saya isi email murid saya ya. Nah, nanti ketika saya undang, si murid ini bisa mendapatkan password. Nah, password untuk mengakses ke halaman di sini sehingga ketika diberi PR bisa mengerjakan di sini. Seperti itu. Kemudian di sini untuk materi belajarnya apa? Misalkan kursus pemrograman ya, di sini saya kasih contoh JavaScript. Nah, nanti goals-nya apa? Dari JavaScript Node, misalkan goals-nya ke React 5. Nah, kemudian di sini kita ini optional saja, misalkan mencatat targetnya. Nah, targetnya apa? Dalam 20 pertemuan mau bisa React Axios misalkan begitu. Nah, sebagai pengajar tentunya kita harus memiliki target ya. Nah, di sini masing-masing materinya apa kita akan breakdown, misalkan nanti JavaScript paling basic. Nah, di sini ada tipe data primitif, terus ada objek, array, terus array dua dimensi misalkan, terus nanti ada for, while, do, while loop, dan terus ada map, kemudian contoh saja ya, misalkan ada function, di sini ditulisnya baris per baris, karena baris ini untuk mewakili sekali pertemuan. Nah, misalkan kalau matematika ya mungkin himpunan, terus nanti aljabar, terus geometri, terus misalkan nanti sampai ke kalkulus dan macam-macam ya. Misalkan ini setiap pertemuan seperti itu ya. Nah, diisi. Nah, kemudian kalau sudah selesai, ketika sudah selesai di breakdown materi, di sini bisa nulis misalkan jadwal dan durasi. Nah, di sini ada siswa yang fleksibel. Ini aplikasi juga saya pakai ya, sampai saat ini saya masih pakai. Nah, contohnya seperti ini, misalkan dimulai di tanggal hari ini, ya akhir tanggal ini boleh dikosongkan sebagai fleksibel. Nah, misalkan di minggu ini dia cuma mau 2 kali pertemuan, ya rencananya hanya Jumat malam saja nanti ya kan, misalkan jam 8 malam sama Minggu jam 12 siang ya. Sehingga kita bisa menambahkan lagi tambah minggu di sini. Nah, nanti di minggu kedua dan seterusnya dia ada berapa pertemuan. Ini yang nilainya fleksibel. Kemudian kalau yang non fleksibel ini artinya fix, bisa dibuat pertemuan per minggu misalkan, ya sudah berarti hanya 2 kali per minggu dan itu akan rutin, misalkan hanya Jumat malam saja misalkan. Lalu sama Minggu pagi jam 11.00 misalkan seperti itu. Nah, nanti tentunya kita kan sebagai guru, apakah itu nanti privat ataupun nanti
kelas ataupun nanti di kelas di sekolah itu kita bisa mengatur kurang lebih ini setiap durasi pertemuan ada berapa, misalkan 90 menit dan total durasi si murid ini pengen 9 atau 20 pertemuan, nah berarti ada 900.800 menit misalkan. Nah, ini total durasi sama jam belajar bisa disamakan saja, atau ada kalanya murid yang benar-benar ingin paket sampai finish ya, kita kosongkan saja. Kan saya pengen belajar program pokoknya sampai bisa deh, ya sudah berarti catatan dalam target. Di sini mungkin perkiraannya dalam 80 pertemuan bisa React dan Axios di sini misalkan durasi per pertemuannya mungkin 60, nah sudah 60 kali 80, nah di sini total jam belajarnya bisa diisi begitu ya, mungkin 4.800 ya kan, 60 kali 80, sedangkan kalau total durasinya dikosongkan saja karena dianggapnya ini nanti sampai finish. Nah, oke, setelah itu kita bisa simpan. Oke, data siswa sudah. Sehingga di sini akan ada catatan punya berapa murid. Di minggu ini ada 2. Ya, karena memang yang belum ya. Terus sudah minggu ini sudah atau belum? Nah, di sini dia akan menjelaskan belum atau perlu follow up. Oke, saya kembali lagi ke proses tambah siswa. Hanya saja di sini menggunakan import Excel. Setelah kita download, di sini kita bisa mengisi data. Nah, di dalam mengisi data Excel ini, seandainya Bapak Ibu punya murid existing yang untuk dimasukkan di sini, disistemkan begini. Di sini sudah ada caranya mengisi ya. Jadi misalkan bisa diisi dulu ini namanya ya, dari namanya dulu. Ini bebas datanya, kodenya bebas. Misalkan Juni, email dan macam-macam. Nah, misalkan di sini diisi kelas rame-rame, uh, kelas matematika, aljabar, linear misalkan. Di sini nanti ada namanya rame-rame gitu ya, terus di sini nama, ini nama perorangan, sorry. Juni, terus ini nanti nama kelasnya, aljabar linear misalkan, atau kalkulus integral. Nah, di sini ada banyaknya, ada berapa, misalkan ditulis 5 ya kan. Nah, terus di sini nama-nama peserta, nah, ditulis saja nggak apa-apa, terus sini ya kan. Nanti dikasih catatan atau apa boleh diisi, kemudian ya di sini bisa diimpor. Nanti kalau sudah lengkap di sini boleh diimpor, sehingga saat diimpor maka datanya akan terisi begitu. Nah, di sini ada kolom kode data beberapa. Kalau misalkan diisi belum lengkap ya dia akan tampil seperti ini. Oke, nanti bisa dipelajari lagi lengkapnya si Excel ya. Nah, selanjutnya setelah kita tambahkan, kita bisa melihat detailnya di sini. Nah, detail ini akan mencatat setiap pertemuan kurang lebih akan seperti ini, nanti pertemuan kedua, pertemuan selanjutnya, dan macam-macam seperti itu. Sehingga setiap pertemuan yang sudah itu kita bisa tandai selesai. Nah, ketika ditandai selesai, maka di sini menjadi tulisan bahasan terakhir dan selanjutnya akan menjadi materi sekarang. Sehingga di dashboard, nah, akan seperti ini. Pertemuan satu selesai, satu belum di follow up. Akan seperti itu. Nah, terus gunanya si invite tadi apa? Misalkan saya buat invitation ya. Nah, lalu saya buatkan username. Misalkan passwordnya samakan saja. Saya invite, maka ini akan masuk ke email, username dan passwordnya akan masuk. Sehingga siswa bisa mengakses apabila diberikan PR, kurang lebih begitu. Jadi, oke, ini masalah error di jaringan saya rupanya. Kita tunggu. Nah, harusnya akan masuk di email. Oke. Seandainya ini benar-benar masuk, saya akan login di sini ya. Nah, nanti halamannya di sini, login. Dia akan masuk. Lalu saya masukkan password. Nah, seharusnya ada masuk nih passwordnya tadi. 123 sama passwordnya bintang 123.
Oke. Tadi saya buatnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Nanti bisa diganti password. Kemudian setelah dia diberikan password, dia bisa dikasih PR. Misalkan seperti ini. Nah, contoh buat perulangan sarang misalkan PR-nya ya. Di sini bisa dikaitkan dengan pertemuan tertentu. Ditulis deadline, terus kerjakan copy paste. Nah, nanti juga bisa menambahkan bank soal ya. Kan di sini ini tema PR-nya, sedangkan di sini label soalnya nanti bisa soal ini bisa dikasih berupa gambar atau teks gitu. Jadi misalkan buat perulangan dua array dua dimensi misalkan. Nah, terus buat perulangan array dua dimensi dengan menjumlahkan seluruhnya misalkan. Kalau di sini dipilih image, maka di sini dikasih gambar soal. Kalau di sini teks, maka tidak perlu ya. Nah, misalkan jelaskan outputnya. Nah, di sini kalau misalkan membuat kunci jawaban boleh. Terus di sini solusi apabila kalau nanti kita menjawab ya. Nah, di sini catatan logik misalkan tulis logika code dalam penting seperti itu. Nah, ini bisa disimpan dan di-assign. Di sini jamnya harus ditulis juga. Atau dikosongkan saja tidak apa-apa. Assign sehingga di notifikasi murid tadi dia akan muncul. Misalkan saya pakai mobile display ya. Nah, kan seperti ini. Nah, seharusnya akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, notifikasi dari murid yang sudah. Oke. Misalkan saya buat di sini PR di sini untuk pilihan upload ini bisa untuk saat kita ngasih PR dia seperti ini. Nanti ada brief buat tulis di file lalu upload boleh, atau sertakan pesan error boleh, atau misalkan buat dokumentasi sehingga menjadi tulis di file PDF sehingga di sini dia harus menjawabnya dengan file PDF itu boleh. Ini PR yang sudah dibuat ya, sehingga di sini saya bisa menjawabkan. Misalkan saya buat fungsinya ya, function rata-rata seperti ini. Mulai, terus ketika saya geser tabnya, lalu saya kembali, di sini hilang. Nah, lalu sedangkan dari tampilan guru akan terlihat hasilnya seperti ini. Kalau seandainya saya coba copy paste di sini, ini nggak bisa. Di kanan nggak bisa. Sehingga di sini juga akan muncul lognya. Nah, ini paste item, window blur, tab hidden segala macam. Nah, di sini akan muncul. Misalkan saya jawab for let i, saya buat jawabannya misalkan i-lang, nah, kurang lebih bisa menjawab seperti ini. Terus for let x, nah, lalu saya submit. Nah, kan di sini ada muncul jawabannya. Nah, jawaban murid seperti ini. Di sini ada keterangannya sehingga guru juga boleh kasih nilai. Oke, kasih nilai kurang detail penjelasannya. Oke, akan simpan review. Nah, dari sisi murid juga ada. Oke. Murid pun juga bisa ganti password. Baik. Ini adalah bagaimana LMS ini bekerja. Tapi kalau misalkan kita buat tambah siswa dalam oh ya, di sini notifikasi tampil ya dari guru ya. Misalkan tugas dikumpulkan seperti ini. Sehingga kalau kita tambah siswa lagi dan prosesnya kelas rame-rame, proses invite itu tadi nanti juga akan muncul ke rame-rame tadi gitu. Jadi tidak hanya untuk satu orang ya.
bisa untuk beberapa orang, dan beberapa orang itu bisa login dan bisa menjawab soal dengan interface-nya masing-masing, dengan proses loginnya masing-masing dan tampilnya masing-masing. Baik, kurang lebih seperti ini learning management system saya. Jadi selain tambah siswa, dia juga bisa tambah materi belajar, ya, sehingga nanti di sini sudah bisa buat prosesnya, nanti ada masing-masing caranya. Saya bisa bantu untuk tambah materi, terus sehingga saat sudah tambah materi, nanti kita bisa melihat materi ini yang akan diajarkan. Jadi saat kita sambil ngajar murid, materi yang sudah disiapkan, kita bisa sambil membacanya, sambil mengajarkan dengan materi itu di sini. Kalau tanpa materi pun juga nggak apa-apa, bisa saja. Atau kita juga bisa buat bank soal, sehingga nanti ketika saat mau ngasih PR itu gampang, kita tinggal assign aja. Nah, di sini nanti ada catatan bank soalnya apa saja yang sudah ditambah. Contohnya seperti ini tadi, ketika dia kasih PR, bank soal itu bisa disebutkan di sini. Nah, bisa dipanggil, bisa di-assign begini. Dengan tambah bank soal, kalau sudah ada bank soalnya ada di sini, maka kita bisa langsung ngeklik aja bank soal yang sudah kita pilih. Seperti itu. Jadi fitur-fitur ini memang menambah siswa secara manual atau impor data siswa yang sudah dimiliki, atau buat materi dan bank soal, lalu kita bisa monitoring progres belajarnya si murid. Kita juga bisa evaluasi apakah dia ini nanti belum menguasai atau seperti apa. Tentunya kan kita nanti melihat pembelajarannya dia saat kita ketemu, saat kita mengisi kelas, kesulitannya di mana, sehingga saat kita memberi penjelasan itu bisa lebih detail. Baik, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.